Hai sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Jadi bagi kalian-kalian yang saat ini sedang mencari materi pelajaran, sedang daring, sedang pembelajaran jarak jauh, butuh materi pelajaran, tips, trik, soal-soal, motivasi dan inspirasi, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian juga harus tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video yang diproduksi oleh channel ini. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD tema 4 subtema 3 pembelajaran ke-5. Oke, di pembelajaran kelima ini, silahkan disaksikan di layar. Kita akan bercerita tentang Udin ya. Udin pandai membuat cerita bergambar atau komik. Kepandaian Udin membuat cerita bergambar karena gemar membaca. Nah, saat liburan sekolah, Udin menggunakan waktunya untuk membuat cerita bergambar. Sahabat sekolah, masih ingatkah kamu langkah-langkah yang harus kamu siapkan ketika membuat gambar cerita? Kamu bisa mengingat lagi melalui persiapan Udin dalam membuat gambar cerita sebagai berikut ini. Yang pertama, langkahnya adalah menentukan cerita yang akan digambar. Nah, kebetulan Udin ini akan menggambar cerita Si Pitung ya. Langkah yang kedua adalah Udin mempelajari cerita Si Pitung. Dipelajari dulu setelah menggambar, pelajari cerita. Yang ketiga langkahnya adalah Udin mempelajari karakter tokoh dalam cerita. Jadi karakternya itu dipelajari dulu. Misalnya ya, ini Si Pitung ini merupakan sosok pemuda yang pandai mengaji dan pandai silat. Nah, dua teman Si Pitung ini bernama Rais dan Ji ini memiliki karakter baik hati, penolong, murah hati, pemberani, dan berakhlak mulia. Ada juga karakter company, yaitu jahat, egois, keras kepala, dan pemarah. Gitu. Nah, lalu langkah yang keempat, Udin mempelajari alur cerita ya. Ingat alur cerita. Nah, alur cerita sederhana tentang Si Pitung. Nah, inilah alur cerita tentang Si Pitung. Yang pertama, Si Pitung ini rajin mengaji dan silat. Kemudian Si Pitung gemar berlatih silat bersama teman-temannya. Dilanjutkan, Si Pitung yang gagah berani melawan company demi membela rakyat, bangsa, dan negaranya. Nah, begitu ya. Kemudian yang kelima, langkahnya itu selanjutnya Udin mulai menggambar sesuai dengan alur cerita ya. Menggambar sesuai dengan alur cerita yang telah dibuat. Gitu. Nah, sahabat sekolah, sebelum menggambar tentu saja Udin ini menyiapkan berbagai hal yang dibutuhkan sebagai berikut ini ya. Yang pertama, alat dan bahan untuk membuat gambar cerita. Yang kedua, membuat sketsa gambar cerita berdasarkan tema atau cerita yang telah ditentukan. Yang ketiga, menyempurnakan sketsa gambar cerita berdasarkan tema atau cerita yang telah ditentukan. Gitu. Oke sahabat sekolah, nah inilah gambar cerita yang dibuat Udin. Nah, yang pertama, Si Pitung rajin mengaji dan silat, makanya pakai peci, pakai sarung, tapi juga acting silat begitu ya. Ini menunjukkan karakter Si Pitung. Kemudian berikutnya, Si Pitung ini gemar berlatih silat bersama teman-temannya. Jadi temannya digambar yang sedang silat dengan Si Pitung gitu. Ini menggambarkan karakter. Alur cerita berikutnya yaitu Si Pitung mengeluarkan jurus silatnya untuk melawan company. Nah, itu company pakainya seperti itu, pakai pedang. Dia ditendang oleh Si Pitung. Nah, itu alur ceritanya. Oke. Nah, sahabat sekolah, Udin telah selesai membuat buku cerita tentang Si Pitung. Udin ingin memiliki kemampuan silat seperti Si Pitung. Silat merupakan salah satu bentuk seni bela diri. Selain untuk mengolah seni, Udin ingin dengan bela diri badannya menjadi sehat, semua organ tubuhnya kuat. Nah, ini. Sahabat sekolah, paling tidak ada 3 manfaat memiliki kemampuan bela diri, yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama, manfaat fisik. Bela diri sangat bermanfaat bagi fisikmu. Contohnya,
terbentuk koordinasi otot-otot tubuh, terbentuk postur tubuh yang seimbang, yang sangat penting untuk mengurangi resiko timbulnya penyakit, serta menciptakan stamina dan ketahanan tubuh. Terbentuknya koordinasi otot-otot tubuh yang sangat mendukung kelancaran proses peredaran darah pada tubuh. Yang kedua, manfaat emosional, ya. Ada manfaat emosionalnya ini. Selain bermanfaat bagi fisikmu, bela diri ini juga bermanfaat untuk mengendalikan emosimu. Dalam seni bela diri, kamu akan diajarkan cara menghindari dan menghadapi lawan secara efektif dan efisien. Dengan kemampuan tersebut, kamu bisa membela diri dengan melumpuhkan penyerang dan menghindari konflik berkepanjangan. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, manfaat sosial. Nah, dalam seni bela diri kamu akan diajarkan bahwa dalam posisi lemah kamu juga harus bisa membela diri. Sedangkan saat dalam posisi kuat, kamu juga harus bisa menjadi pelindung bagi yang lemah. Nah, misalnya, kamu dapat membela diri dari bullying atau bully teman-teman di sekolah. Dalam seni bela diri juga diajarkan sistem kerja sama tim dengan cara latihan bersama. Nah, selain itu, bela diri mengajarkan sikap empati dan berbuat lembut. Gitu ya. Nah, sahabat sekolah, akhirnya sampai di tugasmu. Tugasmu kali ini adalah kamu buatlah cerita bergambar yang bertema cerita rakyat. Gitu. Silahkan berlatih, selamat berlatih. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini dan bersambung ke video pembelajaran berikutnya. Tentunya di pembelajaran ke-6 tetap di channel sekolah. Nah, semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kamu, terutama dalam meraih prestasi dan mimpi besarmu ya. Cukup sekian, salam semangat luar biasa.